dengan kapal Lombok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi minyak itu komoditas yang baru dikenal ya belakangan ya. Kalau nggak salah di situ ada PetroChina kalau nggak salah ya. Tapi ketika bicara sebelum Masehi, awal Masehi nggak dikenal itu minyak gitu ya. Jadi dia baru belakangan gitu ya. Mungkin nanti beberapa abad lagi ya ada komoditas lain yang kita nggak tahu ya. Tapi yang poin saya adalah di abad-abad yang kami bahas tadi gitu ya, itu komoditasnya adalah emas dan rempah-rempah. Itu adanya di dalam, di pedalamannya, kayu manis segala gitu ya. Tadi PJ Bupati bilang ada kerinci segala macam-macam dibawa lewat Batanghari. Pelabuhannya itu Tanjung Jabung. Dulu disebutnya Sabak ya, dalam berbagai literatur itu Zabak, Zabai gitu ya. Yang ada yang bilangnya Seribusa dan lain sebagainya ya. Nah, saya cek praktis cuma Sabak itu ada nama Sabak cuma di sini sama di Malaysia gitu ya. Tapi kemungkinan yang paling kuat yang di sini yang di Sabak Timur itu gitu ya. Itu poinnya. Lalu yang kedua bagaimana cara mengajarkan sejarah. Bapak Ibu sekalian, saya pernah jadi guru sejarah 1 tahun gitu ya. Ya jadi agak sedikit tahu lah gitu. Tapi Bapak Ibu pasti lebih paham gitu ya, lebih jago ya. Jadi begini. Poin saya adalah ilmu pengetahuan itu terus berkembang ya. Buku itu dihadirkan, tapi dalam saat itu pula gitu ya akan ada hasil riset berikutnya ya. Tadi moderator bilang ya, saya nulis buku ini itu tanggung jawab ilmiah saya gitu. Jadi setiap riset kalau bisa saya tulis buku ya supaya bisa diajarkan. Tapi saya tahu persis ya bahwa nanti saya sendiri yang akan riset dan saya sendiri yang akan merevisi gitu ya. Atau nanti mahasiswa saya atau siapa peneliti lain yang akan merevisi hasil riset saya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin bertahun-tahun kemudian keliru ternyata gitu ya. Nah, maka bagaimana caranya gitu ya? Sebagai guru ya, sebagai dosen adalah sampaikan hasil riset yang sudah mantap dulu, dalam artian sudah ada di buku-buku pelajaran, di buku-buku ini gitu ya. Lalu katakanlah kita punya 1 jam gitu ya. 40 menit ya atau 30 menit sampaikan yang sudah ada gitu ya. Lalu 20 menitnya itu ya mahasiswa, terutama saya di kelas ya, coba Anda browsing ya. Wah, mahasiswa seneng gitu. tapi kalau mungkin kalau siswa gitu ya, pulang dulu cari informasi terkini ya terkait situs itu, penemuan itu, terkait objek itu atau peristiwa itu ya, yang baru-baru apa gitu ya. Yang kemudian kita diskusikan ya seperti itu ya. Nah, terus saya selalu bilang begini, cari sumber, mereka kan carinya di TikTok gitu ya, di Instagram, makanya belakangan saya selain nulis di buku gitu ya, saya akhirnya mainnya ke medsos gitu karena infonya mereka kan nyarinya di situ gitu ya. Nah, maka triknya adalah cari yang jangan si konten kreatornya itu googling ya, nyaplok sini nyaplok sini gitu, tapi kalau bisa yang dari narasumber aslinya ya. Soalnya kalau udah googling udah campur-campur tuh ya, seperti itu ya. Saya baru lihat kalau siswa sih kayaknya tahu tuh ada pernah dengar Nancy Judge gitu ya. Saya muncul tuh di kontennya Nancy Judge gitu atau pulang sekolah gitu, tapi mereka nggak pernah wawancara saya gitu. Tapi ya memang cara bikin kreasinya mereka begitu ya, googling, kumpul-kumpulin, tapi ya akhirnya narasinya ya terserah mereka gitu ya. Oleh karena itu ajarkan, kalau ngajarkan ke siswa, silakan googling ya, silakan cari dari berbagai medsos, dari berbagai sumber, tapi kalau bisa cari narasumber aslinya ya supaya lebih dekat ininya hasil risetnya ya, karena disampaikan langsung oleh narasumbernya ya. Tapi sekali lagi karena ilmu terus berkembang, mari kita ajarkan mereka diskusi ya, diskusi. Ini pengetahuan awal gitu ya. Ini yang sedang baru gitu ya. Nanti kedepannya kita pantau terus ya, karena sekali lagi ilmu terus berkembang. Mungkin itu Bu ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.